Oke, selamat pagi. Semoga selalu tetap sehat ya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan kita buat di komentar forum sehingga teman-teman lainnya bisa melihat apa yang kalian tanyakan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa mungkin komentar forum yang tidak saya jawab karena saya rasa pertanyaan itu teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Jadi saya coba untuk mencari jawaban lain untuk kegiatan-kegiatan kita saja. Jadi di sini kita melanjutkan materinya, di mana materi selanjutnya adalah membahas tentang bagaimana kita mengkonfigurasi perangkat, kemudian kita mempelajari tentang apa saja. Pertama, kebanyakan sistem operasi yang digunakan untuk cloud itu yang free atau berbasis open source. Ada yang berbayar, kayak Microsoft sudah mulai mengembangkan ini, tapi kebanyakan free. Sehingga kita bisa mencobanya sendiri dengan cara kita mengkonfigurasi dan sebagainya. Nah, ketika berbicara free, maka teman-teman pasti langsung ingat sistem operasinya adalah Linux. Ketika bicara Linux, ada aturan-aturan kita membuat konfigurasi. Contoh, ketika kita membuat konfigurasi, ini bicara Linux yang text based ya, bukan bicara Linux yang GUI. Jadi kebanyakan Linux itu servernya jauh lebih ringan karena dia base-nya text based, bukan GUI, bukan GUI ya. Jadi mereka mengkonfigurasi menggunakan teks. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan Linux, maka kita akan ditampilkan informasi-informasi nanti dolar, pagar, dan sebagainya. Kita biasa kenal di Windows dengan nama guest atau administrator. Nah, kalau di Linux dia namanya add atau guest juga kadang atau disebut dengan root kalau administrator. Nah, ada tanda-tanda yang harus kita ingat ketika kita ketemu dengan yang namanya Linux ya. Jadi kalau guest itu biasanya ditandai dengan tanda dolar ya, S seperti dolar. Artinya kita berada di areanya guest. Ketika kita berada di area guest, biasanya kita tidak bisa melakukan hal-hal tertentu. Kita dibatasi, nggak boleh sembarangan. Kita boleh ngebaca tapi nggak bisa menulis ya, seperti itu batasan-batasannya. Kemudian ada tanda pagar, biasanya dikenal dengan root ya. Nah, di dalam Linux pengembangnya itu beda-beda karena pengembangnya banyak, sistemnya berbeda-beda, orang yang ngembangnya tergantung kita sih pemakaiannya. Kita mau pilih yang mana, sehingga ketika pengembangnya berbeda, membuat si Linux ini perintahnya kadang-kadang sedikit berbeda. Ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi contoh nih, kita mau masuk ke root atau biasa disebut super user. Kalau kita mau masuk ke root, kalau di distro tertentu, contoh Debian, saya mau masuk ke root atau super user, cukup saya ketikkan SU. Ya, saya ketikkan SU, kemudian tekan enter, langsung masuk. Minta password, kita langsung masuk ke rootnya. Tapi di distro tertentu ada yang pakai sudo dulu baru bisa SU. Jadi tergantung lah, nanti jangan bingung kalau ketemu distro ini nanti biasa karena pengembangnya berbeda. Kemudian cara konfigurasi IP-nya, ada yang menggunakan sistem CTL, Network Manager Service untuk mematikannya, ada yang nanti reboot, benar-benar reboot, jadi benar-benar di networknya ini titik D, network service-nya di restart, di stop atau di restart. Jadi seperti itu beberapa perintah yang nanti minimal yang bisa kita ingat ketika kita mengkonfigurasi.
Kemudian yang ketiga, ketika kita mengkonfigurasi interface, ada yang langsung mengkonfigurasinya menggunakan perintah secara langsung. Jadi di dalam foldernya biasanya kalau kita pakai Debian atau yang lain, kita masuk ke dalam folder ya, ini .d network interface. Dari situ kita masuk, kita konfigurasi si perangkatnya, IP address, network, gateway, kemudian broadcast address-nya kadang-kadang. Kemudian kadang-kadang kalau mau DHCP, kemudian ada interface virtual kalau kita pakai interface virtual. Biasanya kalau interface virtual ditandai dengan dia menggunakan titik 2 setelah contoh. Di sini ada ETH0, titik 2, misalkan interface pertama si virtualnya ETH01, ETH02 dan seterusnya. Tuh. Kemudian kalau di Linux untuk melihat konfigurasi interface yang kita buat, dia menggunakan ifconfig. Tapi kalau di base Windows base dia menggunakan ipconfig. Kalau yang Unix dia menggunakan ifconfig, sama dengan kayak Linux karena urutannya sama kayak Linux. Nah, ini salah satu contoh konfigurasi interface yang bisa kita masukkan. Ya, saya bilang tadi. Untuk editornya terserah, bisa Nano, bisa VI, Vim, dan sebagainya. Tergantung nyamannya kita menggunakan editor apa. Tapi yang paling gampang kalau kita pakai Debian, Ubuntu, base-nya biasanya menggunakan Nano. Jadi jauh lebih enak ya. Tuh. Nah, ketika kita mengkonfigurasi interface, jangan lupa kita tentuin dulu interface-nya apa yang mau digunakan, model konfigurasinya apa. Di sini pakai static. Kalau DHCP artinya kita buat range-nya dan sebagainya. Kemudian alamat yang kita gunakan berapa, kemudian subnet masknya apa, gateway-nya berapa. Kemudian kalau kita terkoneksi dengan internet, boleh kita masukkan DNS-nya ya. Jadi itu konfigurasi IP yang ada di dalam Linux. Kalau kita menggunakan Nano, maka ketika kita menyimpan, kita menggunakan Ctrl O. Dia akan menyimpan file yang kita konfigurasi. Kemudian ketika kita mau keluar, kita ketik Ctrl X. Dari situ konfigurasi yang kita bisa lakukan. Kemudian ketika kita mau menjalankan, kita harus membuat si perangkat ini atau si kartu jaringannya itu di restart dulu. Jadi merestart dirinya sendiri. Perintahnya banyak. Salah satunya adalah /etc ini.d networking restart. Dia akan merestart service yang menjalankan si kartu jaringan. Ada juga yang nanti di-reboot, benar-benar di-reboot sistemnya. Jadi diulang dari awal sistemnya, nanti reboot. Kayak gitu. Jadi tergantung kenyamanan kita seperti apa. Cuma kalau kita reboot biasanya kalau dia salah konfigurasi, maka si konfigurasi tadi membuat membuat sistem operasi kita jadi error. Nah, ini yang akan jadi ribet kalau itu terjadi. Tapi kalau dengan ini.d biasanya apa yang kita konfigurasi, dia kalau ada error dia kasih tahu langsung, kita bisa langsung benerin. Jadi kita benerin sampai dia bisa. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah ifconfig untuk melihat konfigurasinya. Itu beberapa konfigurasi yang nanti menghasilkan satu konfigurasi IP, dimana hasilnya seperti ini ya. Ini contoh hasilnya. Ini salah satu jenis konfigurasi yang ada di Linux. Jadi bisa kita buat permanen kayak tadi, atau kalau kita tidak mau buat permanen, hanya sebentar saja seperti ini. Ifconfig ETH0, alamat IP-nya, kemudian subnet masknya, kondisinya di up. Tapi ini akan berguna hanya sementara. Ketika kita restart, isinya kita restart, maka konfigurasi tadi akan hilang. Jadi nggak bertahan lama konfigurasinya. Jadi seperti itu. Ya, itu nanti saya minta minggu depan jadi tugas kalian untuk mengkonfigurasi IP, kemudian mencatat beberapa perintah yang digunakan dan dijelaskan. Perintah ini untuk apa, perintah ini untuk apa, ketika kalian membuat sebuah konfigurasi IP. Nah,
konfigurasi IP yang saya minta untuk jadi tugas kalian adalah buatlah sebuah konfigurasi IP dengan dua kelas IP yang berbeda. Pakai kelas C. Saya harap kalian masih ingat materi jaringan komputernya. Menggunakan kelas C, di mana kelasnya terserah kalian. Kelas C tetap, tapi IP-nya terserah kalian, tapi berbeda segmen, berbeda subnet dari tiap IP virtual yang pertama dengan IP virtual yang kedua. Boleh langsung dibuat sebuah video, nanti diupload di YouTube, kemudian dijelaskan di sana apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi seperti itu ya, durasinya 5 menit sampai 10 menit lah maksimal, ya, nggak usah panjang. Jadi kalian buat konfigurasi, install saja Linuxnya di virtual machine, buat virtual machine pakai VirtualBox. Kalian buat konfigurasi IP virtual, misalkan ada ETH0, cuma ETH 0.21, ETH 0.22, satunya subnet pertama, satu yang kedua subnet yang kedua. Jadi seperti itu saja cukup. Nanti saya harap saya dapat linknya di tugas kalian. Sambil kalian jelasin itu, saya anggap sebagai pertemuan kita berikutnya. Jadi sambil kalian jelaskan, saya nilai itu sebagai pertemuan berdua kita. Tinggal kalian absen saja nanti untuk yang pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan untuk tugasnya, silakan dibahas di forum kita. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita ngebahas tentang Apache Hadoop. Apache Hadoop ini dia adalah framework yang berbasis aplikasi yang dibangun oleh Java, di mana aplikasi ini nanti digunakan oleh beberapa pengembang, ya, di mana ketika digunakan sampai dengan sekarang itu masih dipakai Apache Hadoop. Dia akan mengolah data dalam jumlah yang besar. Kecepatannya tinggi, lumayan kecepatan tinggi. Itu banyak sekali pengembang-pengembang yang menggunakannya sekarang. Dia berada di top level dari Apache yang kita gunakan. Jadi dari kegiatan-kegiatannya si Hadoop ini dia dibuat oleh Dockoting, dan nama Hadoop ini berasal dari boneka gajah sebenarnya sih. Jadi si Hadoop ini dia sifatnya open dan digunakan sebagai search engine. Jadi pengembangan seperti itu. Sehingga dengan saat ini Google awalnya menggunakan itu, sehingga dikembangkan sampai dengan sekarang. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan itu sebenarnya masuk dalam sana. Jadi kebanyakan pengembangan sekarang itu basisnya Java, ya, seperti itu. Ya, jadi setiap kegiatan yang ada di Hadoop dia sifatnya HDFS, dimana Hadoop in Distributed File System. Jadi setiap kegiatan dimana kegiatannya tadi dia berada di bagian-bagian tertentu, bagian-bagian kecil. Jadi di dalam kegiatannya tadi tujuan utamanya adalah mengurangi terjadinya kegagalan yang mungkin terjadi, ya, itu ya. Jadi setiap distribusinya misalkan terjadi kegagalan, dia pastikan datanya masih tetap sampai. Ini struktur Hadoop dengan menggunakan cluster multinode. Jadi di situ ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung, di mana kegiatan utamanya nanti kalau ada kegagalan ada di kegiatan pendukung. Jadi ada task tracker namanya. Jadi ada beberapa proses yang nanti dia udah sampai mana. Kalau ada kegagalan, si task tracker dia kasih tahu, ya. Ya, ada job tracker, ada task tracker, ada node. Ya, paham. Jadi kegiatannya seperti itu. Ini pengembangan pertama Hadoop itu pertama
Java runtime-nya dia 1.6 dia pakai, mungkin sekarang udah kalian pakai versi berapa ya, untuk Android Studio kalian biasanya. Jadi untuk kembang-kembangan aplikasi Android, jadi udah pakai Java berapa, saya juga nggak terlalu mengikuti untuk Java runtime-nya ya. Jadi seperti itu ya, beberapa penjelasan Apache Hadoop. Saya sedikit skip untuk penjelasan. Nah, dari sini si Apache Hadoop itu intinya dia terdiri atas dua kegiatan utama. Pertama adalah HDFS, Hadoop Distributed File System, di mana HDFS ini seperti yang saya bilang di awal, dia sifatnya datanya terdistribusi. Yang kedua adalah MapReduce. Jadi ketika digunakan nanti dia mencari jalur yang paling baik untuk distribusi datanya. Jadi dia punya framework aplikasi yang nanti sifatnya terdistribusi, sehingga dia akan jauh lebih cepat. Ya, ini HDFS-nya, dimana HDFS ini ketika kita gunakan di antara file satu dengan file yang lain nanti dipecah menjadi blok-blok file kecil sebesar 64 byte. Karena itu dia nanti jauh lebih cepat ya, sama seperti kita ngirim data dalam jaringan komputer. Ketika kita ngirim, dia akan jadiin file-file kecil untuk memudahkan nanti si filenya tadi dikirim ya. Nah, kemudian si Apache Hadoop tadi yang HDFS, ketika untuk menyimpan metadata, maka dia akan simpan ke dalam server-server yang disebut dengan data node. Di mana server-server ini dia menggunakan protokol yang sama, yaitu HTTP. Jadi dari situ protokol yang digunakan adalah HTTP. Makanya dia base-nya base web base ya, sekarang sampai dengan sekarang web base. Tapi dari setiap keuntungan pasti ada kelemahan. Karena dia bersifat master node, maka sifatnya pasti single point of failure. Jadi kalau ada satu kegagalan di titik inti, maka terjadi semua kegagalan di perangkatnya. Itu yang terjadi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian supaya kegiatan itu sedikit diantisipasi ya, maka si Apache Hadoop ini dia menamakan setiap node-nya. Kemudian dari setiap node-nya tadi dia akan cloning di setiap server yang berbeda, sehingga ketika mengalami kegagalan atau kerusakan, maka dia akan ambil dari cloningnya tadi, dari informasi cloningnya tadi yang terdekat. Iya, itu jawaban untuk menjadi Apache Hadoop jauh lebih baik. Kemudian dari sini ada job tracker dan task tracker tadi, dimana job tracker itu mengurangi pekerjaan untuk task tracker dengan kesadaran dari data lokasi. Contoh misal, di situ saya bacain saja, ketika terdapat node A, di mana A itu XYZ dan data terdapat node B ABC, job tracker akan membuat jadwal untuk node B untuk melakukan peta atau mengurangi tugas pada A, B, C. Node A akan dijadwalkan untuk melakukan peta atau mengurangi tugas pada X, Y, Z. Yaitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi lalu lintasnya akan menjadi jauh lebih kecil dibanding dengan lalu lintas yang terjadi. Nah, ini salah satu arsitekturnya ya, HDFS arsitektur, di mana proses pembacaannya dan penulisan data yang terjadi di setiap data node ya, data node di mana terjadi di rak 1 dan rak 2 akan terjadi proses yang namanya proses replication ya, terjadi proses replication ya. Nah, kemudian ada MapReduce. MapReduce ini framework juga
sama, tapi MapReduce ini dikembangkan oleh Google. Jadi pengembangan dari Apache Hadoop yang kita punya tadi digunakan metodologi yang namanya MapReduce. Dia dikembangkan Google untuk mendukung apa? Distribute computing yang dijalankan di atas data yang sangat besar. Tujuannya untuk memperoleh data yang besar sehingga jauh lebih cepat. Ya. Dengan cara apa? Dengan mengerjakan di banyak komputer. Kalau kita biasa nyebutnya gotong royong. Ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi MapReduce ini adalah dia akan menerima input dari masternode, akan menerima input, kemudian input tersebut dipecah-pecah menjadi sub project, sub kegiatan, di mana dia akan distribusikan. Si A mengerjakan project 1, si B mengerjakan project 2, si C mengerjakan project 3, dan seterusnya, sehingga projectnya akan jauh lebih cepat. Ya, jadi proyek yang kita kerjakan akan jauh lebih cepat selesainya, tinggal dikombine kembali, disatukan menjadi satu kegiatan. Itu MapReduce, ya. Nah, proses reduce-nya di mana? Di masternode menerima jawaban dari semua sub kegiatan yang terjadi di dalam MapReduce tadi. Jadi seperti itu. Jadi akan jauh lebih cepat. Sifatnya simultan, bisa dikerjakan secara bersamaan karena sudah punya kegiatan-kegiatan tertentu. Saya nextkan saja. Silakan kalian baca untuk kegiatan-kegiatan ini. Saya cepat saja. Jadi untuk pengolahan datanya, jumlah setiap data itu akan secara cepat dan efisien diproses. Itu ya. Jadi setiap prosesnya akan mendekati proses real time. Ini salah satu arsitekturnya MapReduce. Kalau tadi arsitekturnya ya, kalau tadi arsitekturnya Hadoop HDFS, kalau ini arsitekturnya ini ya HDFS, kalau ini arsitekturnya MapReduce. Jadi seperti itu. Masih tetap ada task tracker, ya. Kemudian ada job tracker, tapi bedanya dari kegiatan-kegiatan yang ada, dia pecah menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Kemudian dia bagi ke mesin 1, mesin kedua, mesin ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang nanti minimal bisa dilakukan dalam proses-prosesnya. Untuk khususnya pencarian akan jauh lebih cepat. Ya. Nah, penggunaan Hadoop pertama itu dilakukan di tanggal 19 Februari 2008 oleh Yahoo, di mana Yahoo ini dia memproduksi satu mesin di mana si mesin tadi bisa menyimpan kegiatan-kegiatan yang kita punya, mesin pencariannya. Tapi seiring waktu perkembangannya kurang baik, sehingga si Google yang banyak digunakan jauh lebih baik menurut saya. Karena sampai dengan saat ini Google yang banyak menggunakan pencarian, yang banyak digunakan pencariannya. Tuh, ya. Pengguna lainnya selain Yahoo itu banyak, ada Amazon, ada AOL, ada Apple, Booz Allen, Hamilton, Harmony, eBay, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian si Apache Hadoop ini dikembangkan, kemudian diterapkan pada layanan EC2 dan S3 di Amazon. Ya. Jadi di sini dia dikembangkan yang namanya cloud, ya, kembangkan yang namanya cloud EC2, Amazon Elastic Compute Cloud. Kemudian yang kedua servisnya adalah untuk storage, Amazon Simple Storage Service. Jadi sama, tetap menggunakan yang namanya cloud, tapi satunya EC2, satunya S3, namanya Amazon Simple Storage Service. Itu ya. Jadi itu informasi perkembangan Hadoop sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang. Ya, layanan-layannya menjadi pertama kali kegiatan-kegiatan. Nah, ini kegiatannya lagi, dia kerjasama Hadoop tadi digunakan di Google sama IBM. Jadi di situ dia membuat Academic Cloud Computing. Jadi saat itu, sehingga dengan saat sekarang banyak sekali yang menggunakan.
itu di 2008. Sekarang 2020. Coba 12 tahun kita baru mengenal dengan namanya cloud. Baru banyak, tapi 2008 orang sudah mulai membuat. Tapi sebenarnya seperti yang saya bilang, cloud itu adalah gambaran dari jaringan lokal yang nanti digeser. Sebenarnya mungkin kita udah pakai, dulu sudah kita pakai, tapi kita nggak nyebutnya cloud. Ya, kita nggak nyebutnya cloud seperti itu. Nah, kemudian dalam implementasinya Tisan meliris Hadop dalam bentuk live CD yang disebut dengan Open Solaris. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar lah yang namanya Open Solaris ya. Di situ kegiatannya dibuat seperti live CD. Itu bahasan tentang Hadop. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakannya, tapi ingat tadi ada tugas yang saya minta untuk mengkonfigurasi alamat IP yang kita buat di distro-distro Linux. Terserah mau pakai distro apa, yang jelas nanti dijelaskan fungsinya untuk apa lewat sebuah video sebagai sebuah tutorial seperti yang saya buat sekarang ya. Jadi boleh seperti yang saya buat sekarang. Jadi tutorial-tutorial tadi tinggal kalian gunakan saja. Baik, ketemu lagi nanti. Semoga kita tetap sehat, dijauhkan dari wabah ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.